Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa kulimatin syarihah al-fatihah. Ini untuk bab pembahasan, saya kira untuk pernikahan biar diteruskan Syekh Muftis. Ini berhubung hari raya Idul Kurban dan memang posisi bab kurban itu di bab ketiga, cuman agak akhir. Nah, kita akan bahas bab kurban saja supaya mengikuti forum pembahasan yang dibutuhkan saat ini, yang mendesak. Halaman 590. Halaman 590. Binatang kurban. Di samping kita mengaji, kita usaha juga nanti biar bisa menyampaikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yujzi'u fiha al-jada' min ad-dhani was-sani min al-ma'zi was-sani min al-ibil was-sani min al-baqar wa tujzi'u al-badana an sab'atin wal-baqarah an sab'atin was-sat an wahidin. Jadi nanti dalam bab kurban ini akan kita bahas beberapa macam pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai hukum kurban itu sendiri. Secara garis umum, hukum kurban wal udhiyah sunnatun muakkadatun. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Ini hukum secara asli. Cuma nanti terkadangan bisa menjadi wajib. Tatkala korban itu dinadarkan. Mananya nazar, mau melaksanakan, ada pemantapan sungguh-sungguh mau melaksanakan. Ini intinya nazar itu. Jadi nazar itu istilahnya secara garis umum mewajibkan perkara yang tidak wajib kepada dirinya sendiri. Seharusnya tidak wajib, tapi ia wajibkan. Dengan perkataan, ada kata-kata pemantapan. Pokoknya yakin saya tahun ini mau kurban. Nah, dengan kata-kata ini sudah menjadi nazar. Sehingga hukumnya bukan sunnah muakkadah lagi, tapi hukumnya jadi wajib. Jadi secara umum hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang disangatkan. Muakkadah itu yang disangatkan. Tetapi ketika dinadarkan nanti berubah jadi hukum wajib. Bahkan di antara contoh nadar yang dalam berkaitan dengan hewan kurban ini sangat rawan sekali diucapkan oleh masyarakat awam. Di antaranya ketika seseorang mempunyai kambing atau membeli hewan kurban, kemudian ditanya oleh seseorang, ini mau buat apa? Kalau jawabannya ini mau akan saya jadikan hewan kurban, itu nanti statusnya sudah jadi nadar.
Nah, supaya terlepas dari perkataan nadar, itu jawabannya ini akan saya sembelih pada hari raya kurban. Gitu. Nah, ini untuk melepaskan supaya kalau dijawab orang, kalau kita sudah beli kambing, biasanya kan akan ditanya orang, buat kurban ya? Iya, ini mau saya buat kurban. Ya, perkataan ini sudah wajib jadi nadar, sehingga kambing yang kita beli itu harus betul-betul dikorbankan. Sehingga sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan hewan kurban tersebut yang sudah dinadarkan itu sebelum penyembelihan, maka wajib ganti. Tapi kalau statusnya belum dikatakan nadar, misalnya seperti tadi kita jawab mau kita sembelih pada hari raya kurban, kok sebelum hari H sudah tewas duluan, ini terserah kita mau ganti atau enggak, karena masih statusnya hukum sunnah mu'akkadah. Nah, ini jadi larinya ke situ, nanti wajib mengganti atau tidak. Kalau seandainya statusnya nadar, maka nanti kalau terjadi sesuatu sebelum hari H, maka wajib ganti. Tapi kalau statusnya tidak nadar, terjadi sesuatu sebelum hari H, terserah kita mau ganti monggo, mau enggak ya enggak bisa. Kemudian hukum sunnah mu'akkadah dalam kurban ini statusnya kifayah. Sebagaimana dalam fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain kan individu seseorang, perorangan harus menjalankan. Kalau fardu kifayah kan seandainya sudah ada yang menjalankan dan sudah mencukupi, karena nanti ada syarat dan sudah mencukupi, bukannya sekedar sudah ada yang menjalankan saja. Misalnya dalam perawatan jenazah dan sebagainya fardu kifayah, kalau yang mati satu ya 4 orang 5 orang, kalau sudah ada yang mengerjakan sudah dianggap cukup. Tapi kalau yang mati 10 yang garap cuma 2 orang, walaupun sudah ada tapi belum mencukupi, ini belum gugur sebenarnya kewajiban dari yang lain. Nah, untuk hukum sunnah mu'akkadah dalam kurban ini sunnah kifayah, tapi untuk satu keluarga saja. Tuntutannya sunnah kifayah dalam lingkup satu keluarga, sehingga kalau salah satu dari anggota keluarga ada yang kurban, tuntutan kifayah kesunahan sudah gugur. Jadi berarti ya minimalnya setidaknya setiap momen Idul Adha ini satu nama dari keluarga kita ada yang kurban untuk menggugurkan tuntutan sunnah kifayah. Adapun masalah pahalanya, nah sekarang pahalanya ini karena ini sunnah kifayah, apakah terus kalau satu orang kemudian keluarga yang lain plus gugur dan plus dapat pahala, ataukah hanya yang korban saja? Ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Cuman ada yang mengatakan tetap baik si korban dan keluarga yang lainnya yang sudah diwakili semuanya dapat pahala kurban. Kalau bisa masing-masing kurban gitu. Tapi maksudnya ini nih jangan terus dijadikan yang penting sudah ada yang kurban. Bukan yang penting sudah ada yang kurban, tapi yang penting semuanya kurban. Minimalnya itu minimalnya satu keluarga ada satu nama untuk kurban. Tapi untuk secara fikih bainim ya, hitungannya untuk akadnya itu satu orang kurban itu. Misalkan sapi untuk 7 orang. Ya. Uang itu fikih. Iya, nanti setelahnya tidak lagi akan ada apa. Mungkin ada.
Ya apa? Jadi yang pertama masalah hukum kurban. Mengenai pahala diniatkan untuk beberapa orang, bahkan seluruh umat Islam itu enggak masalah, karena itu sebagai ibadah. Sebagaimana sholat, sebagaimana baca Al-Quran kita, ataupun baca Fatihah kita niatkan untuk muslimin wal muslimat Al-Fatihah, itu semua akan dapat. Itu juga masalah korban nanti begitu juga, karena baginda Nabi pernah korban diniatkan untuk umatnya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan ini, sehingga dianggap sudah mencukupi, sudah dikorbankan oleh baginda Nabi dulu. Nanti ada batasannya soalnya ini, ada batasannya. Lanjut pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama tadi masalah hukum. Hukum sudah jelas ya. Jadi jalan keluar untuk supaya tidak terjadi nadar kalau sudah kita beli hewannya, kalau ditanya orang jawabnya mau disembelih. Ini mau buat apa ini? Mau saya sembelih pada hari raya kurban. Nah, itu nanti terlepas dari kata-kata nadar. Pembahasan yang kedua mengenai hewan yang boleh dijadikan untuk kurban dan batas-batasannya. Dan batas-batasan. Jadi untuk hewan yang boleh dijadikan untuk kurban ini secara mufakat ada 3 saja. Yang pertama onta, kedua sapi, ketiga kambing. Walaupun nanti sebagian ulama termasuk pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas itu boleh kurban dengan menggunakan ayam jago. Tapi ini kalau memang betul-betul misalnya tidak mampu untuk beli sapi atau kambing, supaya momen kurban ini betul-betul kita juga merasakan kurban, bukan hanya mau memakan daging kurban saja. Kalau pikirannya semua mau kurban, insya Allah nanti dapatnya banyak. Tapi kalau pikirannya semua mau makan daging kurban, kadang-kadang justru malah nggak muncul, nggak ada yang mau kurban. Dan namanya korban itu kan untuk orang lain. Kalau korban dimakan sendiri namanya numpang nyembelih. Makanya nanti ada batasan-batasan berapa bagi si kurban boleh mengambil daging korbannya. Nah, nanti ada batasan-batasan. Pembahasan yang kedua tadi masalah hewan yang boleh dijadikan korban dan batasan-batasannya. Untuk batasannya, untuk onta ini umur 5 tahun masuk 6. Untuk onta di sini sudah ada. Onta yang telah berumur 5 tahun lebih, maksudnya lebih itu sudah masuk ke 6. Tapi kalau onta di Indonesia ya 200 juta. Ya itu gitu. Kemudian untuk sapi atau kerbau ini satu jenis nih. Kerbau itu disamakan dengan sapi, banteng juga kalau ada. Ya, umur 2 tahun masuk 3, berarti menginjak tahun ketiga, sudah masuk ketiga. Ini untuk sapi. Untuk kambing ini umum ya. Untuk kambing itu diperinci jenis domba atau Jawa, kambing kacang Jawa. Kalau yang bulunya tebal putih itu domba kan. Itu kalau secara umur 1 tahun masuk umur 2 tahun. 1 tahun sempurna masuk umur 2 tahun. Kalau untuk kambing Jawa, kalau bahasa Arabnya boknun. Kalau kambing domba namanya boknun. Jadak kalau domba, jadak kalau kambing Jawa boknun. Untuk kambing Jawa, kambing yang bulu coklat itu biasanya
itu umur 2 tahun masuk 3 tahun. Makanya harus agak besar ini kalau untuk kambing Jawa, karena pertumbuhannya itu dia lebih lambat daripada domba, sehingga harus lama 2 tahun untuk masa dianggap sah untuk dijadikan kurban. Ini dari segi umur ya. Ada batasan lain di sini nggak ditulis, yaitu dengan poel atau tanggal giginya. Jadi batasan tadi itu berarti intinya ada 2 batasan. Untuk menjadikan batasannya ada 2, bisa dengan umur, bisa dengan poel. Kalau sudah umurnya sudah mencukupi, walaupun belum poel pun sudah sah ya, begitu. Jadi 2 ini tidak harus gandeng, 1 saja sudah bisa. Kalau umurnya sudah memenuhi syarat, walaupun belum poel sudah sah. Tapi biasanya kalau sudah umur memenuhi syarat itu mesti sudah poel gitu. Cuman terkadang juga ada hewan yang sudah poel tapi umurnya belum sampai, ini pun juga sudah sah ya. Ini pun juga sudah sah. Poel itu bukan giginya dipetik, poel itu ganti gigi dewasa. Poel biasanya kalau tukang jagal itu sudah bisa membedakan mana yang itu giginya beda biasanya. Di deretan giginya itu dua depan itu sudah beda sendiri. Tapi kalau masih sama besarnya, bentuknya masih sama, berarti belum poel. Cuman sekarang ini kalau mau memakai umur ini sangat rawan karena nggak ada akte kelahiran. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu itu katanya kalau sapi ada akte lahirnya. Kalau sekarang kelihatannya nggak ada. Apa masih ada ya? Ada yang punya sapi? Masih ada akte untuk sapi? Ada. Kalau zaman dulu kata kakek-kakek saya ada. Jadi yang paling, karena kalau umur itu kan bisa diakui itu, ngaku-ngaku supaya laku, akhirnya ditua-tuakan. Tapi kalau poel itu kan jelas, karena tidak ada sangkutan dengan umur. Kalau poel, kalau sudah poel ya sudah, walaupun belum masuk umur. Ini masalah hewan dan batasan. Jadi secara umum 3 tadi secara ittifaq, unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Jadi seandainya mepet-mepet supaya kita ada pengen rasa kurban juga, karena memang ini hari-hari kurban, ya beli ayam jago. Karena ada pendapat Sayyidina Ibnu Abbas, tapi nanti jangan ke masjid bawa ayam jago. Ya nanti jadi ya untuk pribadi saja. Nah, maksudnya untuk supaya kita pemraktekan, supaya kita ada niat kurban itu aja. Tapi jangan terus disampaikan di masyarakat umum yang belum pernah tahu, ya nanti ya dianggap aliran baru ya. Bukan bawa kambing malah bawa ayam jago ke masjid. Ya walaupun sebenarnya tidak masalah, memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Cuman ya kalau belum masyhur terkenal itu kan menjadikan hal-hal aneh, menimbulkan fitnah. Kemudian dari hewan-hewan tadi, untuk berapa orang, untuk berapa nama ini. Kalau pahalanya diniatkan untuk berapa orang saja tidak masalah. Tapi kalau untuk nama, atas nama berapa orang, ini ada batasannya. Dan saya ini kambing dikorbankan atas nama untuk satu RT, namanya siapa? Nah, ini ada batasannya di sini. Untuk onta ataupun sapi, untuk 7 orang nama, 7 nama. Seandainya patungan
beberapa orang boleh saja, satu sapi dirombong satu RT boleh saja, cuma nanti atas namanya 7 orang diundi siapa yang keluar tahun ini untuk dijadikan namanya, tidak masalah itu. Jadi kalau iuran untuk pembeliannya dirombong berapa orang saja boleh. Untuk pelaksanaan atas namanya untuk sapi ataupun unta untuk 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang, walaupun besar bahkan melebihi sapi misalnya. Ada kambing besar, ini kambingnya besar ini melebihi sapi, berarti untuk 7 orang. Tidak, kalau kambing tetap untuk 1 orang. Sama dengan halnya sapi tadi, bisa juga pembeliannya dirombong beberapa orang, tapi nanti penyembelihannya atas nama 1 orang. Misalnya satu pengajian ini beli sapi atau beli kambing, kemudian nanti kalau sapi atas nama 7 orang, kambing atas nama 1 orang. Nanti mau mengataskan 7 orang, tapi atas nama keluarga A, keluarga B, keluarga C harus orang. Harus bukan nama. Pahalanya untuk Kalau pahalanya tidak Nama. terbatas. nama. Kalau atas nama institusi bisa kan? Misalnya Polsek Sukomoro gitu. Harus ada orangnya. Maksudnya misalnya kambingnya itu urunan gitu tak? Iya, kambingnya iuran boleh, cuma nanti atas namanya 1 orang. Namanya Kapolsek ya? Atau siapa? Ya terserah siapa yang mau diangkat dijadikan nama. Pahalanya tak? Pahalanya semua dapat pahala membantu orang korban. Nanti gantian kan. Tahun ini, tahun ini itu ganti. untuk jenis kelamin itu harus jantan atau Untuk jenis ini sebenarnya tidak ada batasan. Boleh jantan, boleh betina. Mengenai yang afdol mana, ini juga ada beda pendapat di antara kalangan ulama. Untuk 7 nama. Ada yang mengatakan afdol jantan karena dagingnya tidak terlalu baik. Ada yang mengatakan afdol betina karena dagingnya lebih empuk. Nah, begitu. Cuman kalau betina ini harus dicek hamil atau tidak. Karena sebagian ulama ada yang tidak membolehkan kalau dalam kondisi hamil. Tapi sebagian ulama yang lain ada yang membolehkan walaupun hamil. Justru itu lebih baik karena tambah daging. Janinnya jadi dua. janinnya itu halal nggak? Janin kemarin kita sudah bahas, kalau induk hukumnya janin mengikuti hukum induknya. Kalau induknya disembelih secara halal, maka janinnya jadi halal kalau dalam keadaan langsung mati. Tapi kalau masih kecil-kecil atau hidup di dalam, ini harus disembelih. Ini masalah jantan atau betina. Jantan. Cuman yang terjadi sekarang itu kan seakan-akan kalau jantan orang nuntun kambing ke masjid betina ini agak malu gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau harus laki-laki itu nanti akan mempersempit orang yang korban, karena harganya itu bisa 2 kali lipat daripada betina. Yang bisa beli jantan hanya orang-orang menengah ke atas, sedangkan orang-orang yang menengah ke bawah kalau kita pakai patok harga mati harus jantan, ya ini terjadi tidak akan pernah korban. Makanya ya memang yang baik itu yang besar dan dagingnya banyak, dan umumnya daging banyak dan besar itu untuk jantan karena tidak ada gajinya kan. Kalau betina kan ada gajinya ya. Jadi masalah jantan atau betina secara umum tidak ada batasan, berarti boleh jantan boleh betina. Mengenai afdol mana, ini ada perbedaan di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan afdol laki-laki dengan alasan dagingnya tidak bau. Kalau betina itu agak rengusnya itu lebih lagi.
Kemudian kalau betina, yang mengatakan ambil betina karena dagingnya lebih empuk. Cuman bagi yang betina ini sebagian ulama untuk meneliti dalam kondisi hamil atau tidak, karena ada yang tidak membolehkan kalau dalam kondisi hamil. Tapi sebagian yang lain justru boleh karena lebih bertambah dagingnya. Ini berkaitan korban, ini kejadian di kami Polres itu, setiap korban itu masing-masing polsek mengirimkan satu kambing. Tentu dengan adanya ilmu ini kita jelaskan sama mereka, ini satu kambing atas nama siapa, kan harus gitu kan? Misalkan Kapolsek, itu udah Kapolsek, nggak bisa kalau atas nama Polsek kan nggak bisa, harus nama orang kan? Harus nama satu orang. Nanti panitia Mas Haris ya, nanti dipastikan, terus kemudian dijelaskan. Iya, saat ini dijelaskan. Cuma nanti kalau dulu juga sudah saya pernah tanya tuh yang di Lanut itu, dari Lanut itu. Kalau misalnya semuanya nggak mau, alias semua mau nama semua, nggak usah dijadikan korban, iuran gitu aja, buat makan-makan gitu aja. Latihan korban gitu. Ya, jadi bukan Ada bahasa juga kita latihan korban gitu. jadi bukan dijadikan sebagai korban secara hakiki, tapi yang penting untuk nyembelih supaya kita tidak mengharapkan daripada daging-daging orang lain, supaya kita bisa lebih. Artinya seperti kejadian kami di Polres ini, perlu nggak kita jelaskan sama mereka, ini harus nama orang, atau memang kita biarkan saja, ya sudah diterima saja sesuai dengan arahan terakhir tadi, latihan korban tadi. Ya seperti tadi, kalau bisa diarahkan silahkan, kalau menerima kan itu harus sepersetujuan. Kalau mau mengangkat satu nama itu kan harus sepersetujuan orang-orang yang iuran. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk meminta sepersetujuan, ya sudah, untuk yang penting nyembelih itu aja, untuk latihan berkorban. Izin Ustaz, mengenai nadar. Ya. Begini, peristiwanya ketika ada kecelakaan di kapal. Untuk saya sendiri, itu kapal itu sudah miring. Kemudian saya nadar begini, jika engkau selamatkan ya Allah, maka aku akan haji. Nah, kemudian itu akhirnya selamat, terus akhirnya saya daftar haji dan haji. Sekarang pertanyaannya, haji saya itu harus diulang lagi apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua ini, ya seperti tadi bahwa saya kurban setiap tahun itu atas nama keluarga. Dulunya itu urut saya, istri, anak gitu. Terus karena tadi karena dalam satu keluarga cuman satu, maka ya atas nama keluarga Pak Gus gitu. Yang pas, yang betul gimana yang pas, monggo. Untuk masalah hajinya tadi, haji sudah menggugurkan kewajiban atau belum? Ini belum, coba nanti kita cek dulu aja. Nanti ada dalam bab nadar, ini agak akhir mungkin di ketiga ini juga nanti bab nadarnya. Untuk masalah korban tadi harus pakai satu nama satu orang. Nah, mengenai pahala kan tadi ada ulama yang mengatakan walaupun pakai satu nama semua dapat. Ya. Jadi tidak usah memaksakan satu keluarga semua biar dapat, nggak usah dipaksakan harus semua dicakup. Dengan salah satu saja ini sudah mewakili pahalanya untuk semuanya dapat. Itu biasanya menuntut untuk atas nama keluarga kan khawatir yang lainnya kalau tidak dapat pahala, hanya yang korban saja kan. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Walaupun pakai satu nama, tapi semua keluarga dapat pahala. Di sekolah itu juga begitu Ustaz. Jadi 1.000 anak itu kan urunan. Terus maringono diberikan sapi, terus ya tidak ada nama. Soalnya kan Ya itu nanti ya seperti tadi aja. Pesta daging. Wes pokoknya sembelih untuk latihan korban gitu aja. Latihan korban. Dagingnya boleh dibagi kepada orang Jumaid tadi.
Boleh. Nanti ada pembahasan mengenai pembagian hewannya itu bagaimana tasarufnya itu. Untuk tasaruf kurban bagi yang kurban itu sendiri, kalau kurbannya kurban sunnah bukan adat, maka maksimal dia boleh ngambil 1/3. Ini maksimal. Tapi sunnahnya sesuap atau 2 suap untuk mengambil barokah, dan sunnahnya hatinya, minta hati. Karena begitu Nabi pernah meminta hati dari hewan kurbannya. Ya. Cuman nanti ini dari yang kurban. Secara kalau seandainya mau meminta hewan kurbannya maksimal 1/3, sunnahnya sesuap atau 2 suap. Tapi dari panitia harus pengertian, itu jangan pakai dalil kamu itu 1 suap aja sunnahnya. Dari panitia biasanya kasih lebih, tapi jangan dari hewan kurbannya. Di situ kan banyak hewan kurban yang lainnya. Nah, jadi hewan kurban dari dia bagi panitia ini harus jeli nih, disisihkan dulu. Ya. Jadi nanti yang misalnya Pak Mustafa korban. Nah, nanti Pak Mustafa dikasih daging dari hewan kurbannya Pak Karno gitu. Walaupun banyak tidak masalah, walaupun bahkan lebih dari 1/3 karena bukan dari hewan kurbannya sendiri. Nah, jadi permasalahan yang tidak boleh melebihi 1/3 itu kalau memang betul-betul dari hewan kurbannya sendiri. Ya seperti tadi namanya korban kan untuk orang lain. Kalau minta lebih dari 1/3 namanya numpang membeli. Ini kalau dari yang korban, pikirannya pokoknya mau korban, sunnahnya sesuap atau 2 suap. Cuman bagi panitia harus pengertian, ya dikasih yang agak banyak supaya tidak kapok, supaya tahun depan korban lagi. Tapi diambilkan dari hewan korbannya orang lain, tukar. Tapi kalau satu lingkungannya 1 lembu itu, Nah itu kan ada untuk 7 nama toh. Nah nanti anggap aja yang dikasihkan itu namanya si A, yang lain, ya gitu. Nah untuk kalau kurbannya itu kurban nadar, nanti tidak boleh memakan dari hewan kurbannya sama sekali. Ya harus dikasihkan dari hewan lain. Kalau mau dikasih harus. Cinta, kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal Boleh. boleh nggak? Dan masih disunahkan. Nanti diantaranya kalau seandainya belum akikoh pun itu boleh plus. Walaupun yang afdal akikoh ya akikoh, kurban yang kurban. Cuman kalau seandainya nggak mampu misalnya ataupun pas momen itulah ini, kemudian kita niatkan 2 double, yo untuk kurban yo untuk akikoh, ini boleh dan dapat pahalanya semuanya. Sapi boleh untuk akikah? Boleh. Kalau kurban kan satu nama. Tapi kalau akikoh kan nanti beda. Kalau laki-laki 2 nama, kalau wanita 1 nama. Berarti kalau seandainya akikoh dengan sapi itu untuk 3 laki-laki 1 wanita bisa. Misalnya Terus yang paling afdal ketika kita korban itu tiap tahun kita selalu nama saya sendiri. Apa yang terbaik itu juga orang tua kita yang sudah meninggal itu tergantung. Kalau kita mau ngirim hadiah pahala untuk orang tua ya enggak boleh atas nama mereka. boleh. Jadi korban untuk yang sudah meninggal boleh. Akikoh pun boleh. Akikoh untuk yang sudah meninggal boleh. Korban untuk yang sudah meninggal juga boleh. Nanti kalau semua dilarang jadi sedikit. Tapi memang boleh. Memang diperbolehkan kita korban mengatasnamakan orang meninggal, tapi itu ada tapinya. Kalau untuk orang meninggal nanti kita nggak boleh makan sama sekali ya. Tapi kalau kita korban atas nama kita hadiahkan untuk yang sudah meninggal, itu kita bisa makan. Pahalanya kita. Kalau masalah makan atau
boleh makan atau tidak, urusannya masalah korban sunnah atau korban nadar itu aja. Kalau itu korban nadar kita nggak boleh, kalau korban sunnah boleh. Masih boleh. Boleh. Kemarin udah tahu sama Pak Ustadz. Jadi kalau kita mengantar orang meninggal, kita mah nggak beli makan ya. Tapi kalau kita nasihat dia, tapi dia-diakan ke orang tua kita bisa makan juga dapat pahala dia. Mungkin terjadi nadar mau mengorbani orang tua, ya mungkin coba nanti kita cek. Ada niat untuk berkorban untuk orang tua yang meninggal itu sudah ada, Pak. Sekarang binatang-binatang yang tidak sah untuk dinadarkan, tidak sah untuk dikorbankan, halaman 592. Binatang-binatang yang tidak sah untuk dijadikan korban. Ini nanti batasan ini juga untuk hewan akikoh juga ya. Batasan hewan korban dan akikoh itu nanti sama. Yang pertama al-aura al-bayin, pincang. Hewan pincang tidak sah untuk dijadikan korban. Al-arja. Masih satu, Ustaz. Pada waktu korban dibarengi dengan akikoh. Jadi satu keluarga, yang satu kan sudah malah melaksanakan korban. Kemudian pada waktu itu menyembelih kambing, tapi acaranya akikohan sekalian karena pada waktu itu jadi panitia kumpul, kemudian disembelih duluan, dibagi buat makan bareng di pelaksanaan kurban. Tapi niatnya akikoh. Akikoh, nggak ada niat korban. Jadi korbannya sudah satu keluarga kan, satu mewakili. Iya. Kemudian yang satu ini belum diakikohi, melaksanakan akikoh tapi bareng pada waktu pelaksanaan kurban. Berarti dua kambing. Malah oleh. Dua kambing. Malah oleh. Itu yang abdul, akikoh ya akikoh, kurban ya kurban. Panitia juga dapat makan daging. Satu juga ada. Yang pertama tadi pincang al-arja yang pertama pincang yang jelas pincangnya. Kemudian yang kedua buta walaupun biji matanya masih ada. Buta walaupun biji matanya masih ada, ini tidak sah. Kemudian penyakitan yang parah, kalau yang sekedar batuk-batuk, pilek-pilek ataupun bidikan sedikit ya enggak masalah. Tapi kalau sampai kurang banyak, ini. Kemudian yang keempat kurus, yang sekira orang yang menghendaki dagingnya itu tidak tertarik untuk membelinya, sangat kurus mas. Tetapi untuk hewan yang dikebiri ini boleh ya. Hewan yang dikebiri boleh, karena yang dikebiri itu biasanya justru untuk menjadikan hewan itu jadi gemuk. Adapun hewan yang tidak bertanduk boleh. Kalau pecah tanduknya ditengok dulu, pecahnya sampai ke kulit kepala atau tidak. Kalau sampai ke kulit kepala retaknya itu maka tidak boleh. Tapi kalau cuil di atas maka boleh masalah tanduk, karena tanduk kan nggak dimakan. Untuk batasan akikoh itu kan kambing, umpamanya sapi untuk akikoh Boleh. ukurannya juga Sama umurnya maksudnya berarti sapi itu kan untuk 7 nama, sedangkan kalau akikoh itu kan satu laki-laki membutuhkan 2 nama. Sehingga kalau akikoh pakai sapi itu berarti untuk nama laki-laki 3, wanita 1.
Cuman kan akikoh itu kan untuk laki-laki tidak harus langsung 2, kredit satu-satu pun boleh. Tapi satu-satu, jangan setengah-setengah. Kreditnya satu-satu. Sekarang 1, nanti tahun depan 1 lagi. Setengah-setengah ya. Satu-satu, nyicilnya satu-satu. Cicil sama ayam potong. Kalau akikoh kalau korban tadi ada yang mengatakan boleh pakai ayam jago. Kalau akikoh juga ada yang mengatakan boleh. Tapi ini untuk kalangan sendiri aja. Kalau disampaikan ya nanti undangannya jadi akikohan biasanya makan kambing jadi makan ayam. Itu seandainya kepepet, pengen sekali akikoh, nggak mampu, ya pakai ayam jago. Setiap hari akikoh. Kalau akikoh diiringi dengan kegiatan misalkan ulang tahun, potong akikoh. Enggak apa-apa, yang penting niatnya akikoh. Nanti masalah pentasarupan makannya itu kan terserah untuk mau dibagikan kepada siapa. Cuma nanti kalau akikoh kan harus dibagikan, bukan harus, sunahnya dibagikan dalam keadaan matang. Dan tidak cukup hanya sekedar dijadikan sebuah undangan, harus ada yang diantar. Walaupun kalau dimakan semuanya di tempat itu nggak boleh, harus ada yang, makanya biasanya itu kalau orang bikin acara itu sebelumnya atur-atur itu ada. Nah itu untuk menggugurkan pembagian akikoh. Nah, jadi adat Jawa itu sudah sebenarnya sudah berbau. Kalau nganu kan dia datang tuh makan di situ juga, pulang dibawain berkat sama nggak? Sama. Yang penting tidak hanya dimakan sebagai undangan di tempat, harus ada yang diberikan. Nah iya, artinya makan ini pulang kan biasanya dikasih. Cuman kalau yang hati-hatinya kadang-kadang dibagikan dimakan di situ nanti. Untuk hati-hatinya ya diantar. Seperti orang Jawa biasanya setiap mau selamatan kan mesti antar sebelum acara kan. Nah itu Sekarang udah agak hilang. itu harus dijalankan. Karena itu kalau itu berupa forum akikoh untuk menggugurkan pembagian. Batasan kurus itu sekiranya orang yang mau mengharapkan dagingnya itu sudah nggak tertarik untuk membelinya. Walaupun sebenarnya enak juga tulang rusok, tapi berarti ya intinya sangat kurus. Sekira orang yang biasa beli kambing mau mengharapkan dagingnya itu nggak jadi. Nah itu berarti kurus yang sampai menyebabkan tidak boleh. Kalau masalah telinga, nggak ada telinga tidak sah, ataupun telinga bolong ya. Tapi kalau disobek, kalau sobek ataupun bolong tapi bolongnya sampai tidak menghilangi bagian dari telinga nggak masalah. Kalau sekedar lubang tapi lubangnya nggak sampai kecuali kalau diceples yang sampai ada anggota yang hilang, nah ini yang nggak boleh ya. Walaupun sedikit itu masih boleh ya? Ya. Itu kejadian di tangga saya itu sapinya akhirnya nggak laku, udah gemuk besar sekali, tapi ada lubang dikit. Dulu kan Akhirnya nggak laku. Ya memang seperti itu. dulu kan ada sapi itu kan Di Sampai sekarang masih ada. ditindik itu dengan cara diceples yang lubang Iya. atau hanya sekedar dicelepin tok. Kalau sekedar dicelepin tok berarti kan tidak menghilangkan, nggak ada yang hilang. Ini lubang, memang Bang lubang. ada keplengnya kan sekarang udah. Kalau Tapi lubang sekarang kan kadang Memang nggak boleh ya? nongkonin. ini di sini wajib tujiu maksuatul ulum, Bolong. tidak putus telinganya ya. Pak Arif Diwai keplek. Sapi impor itu kan kepleknya. Mau dibawa ke tempat korban atau lain-lain itu jatuh, akhirnya cacat. Kakinya patah. Nanti gimana? ganti. Kalau itu yang membawa panitia
panitia ganti. Kalau yang mengakibatkan kerusakan itu panitia ganti. Tapi kalau yang mengakibatkan cacatnya itu pemilik, ya tadi ditengok itu berupa sunnah atau berupa nadar. Kalau berupa nadar ganti, kalau berupa sunnah ya terserah mau ganti atau tidak. Kalau akikoh kan ya sama juga. Yang mengganti yang pemiliknya Ya tadi tergantung yang merusak siapa. Kalau pemilik ya. Kalau akikoh sunnah tidak nadar itu ya terserah mau ganti atau mau disembelih. Tapi nanti kalau disembelih belum atas nama akikoh, menyembelih aja. Kalau tidak memenuhi syarat sebelum terjadinya penyembelihan. Walaupun itu akibat cacatnya akibat dijagal ketika mau disembelih. Saking susahnya tuarik sana dari sini. Akhirnya jatuh, tapi jatuh pas poklek sikile. Itu pun nanti nggak sah. Makanya panitia harus hati-hati. Bahaya. Jadi yang penting jangan sampai terjadi cacat sebelum disembelih. Sama jenis hewan dan syarat-syaratnya untuk korban dan akikoh sama. Cuma nanti bedanya masalah pembagian. Masalah pembagian. Karena nanti kalau korban tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tapi kalau akikoh boleh. Kalau seandainya ada tetangga-tetangga sekitar kita yang kafir, non muslim, nah ini nanti jalan keluarnya kalau mau nganu panitia harus bisa kasih solusi beli daging atau sembelih satu yang bukan atas nama korban. Kemudian kita kasih. Kaulah ya, itu untuk orang Islam. Orang tua asli. Jadi kesunahan akikoh itu nanti selagi sebelum balik, kesunahan bukan kewajiban. Kesunahan akikoh, tuntutan kesunahan akikoh untuk anak selagi sebelum balik ini tuntutannya kepada orang tuanya. Kemudian nanti kalau setelah balik itu kepada anaknya sendiri. Cuman orang tuanya kalau mengakikoi walaupun sudah balik ya tidak salah. Dan nanti sebenarnya akikoh itu kan untuk supaya anak itu terlepas dari gadean. Yang mananya gadean ini menurut Imam Ahmad itu ada dua. Ada yang mengatakan kalau anak itu belum diakikoi maka dia akan terhalang dari bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Transfer pahalanya akan terputus. Jadi untuk menyambung pahala anak supaya bisa ke orang tua diantaranya dengan diakikoi. Kemudian yang kedua anak ini akan terhalang untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang semestinya harus dia dapatkan, agak kurang lah. Ini ada dua makna. Sedikit. Kemudian waktu menyembelih korban ini sebenarnya luas. Tidak hanya satu hari tanggal 10 Dzulhijjah saja, tapi sampai tanggal 13 Dzulhijjah sampai hari tasyrik sebelum maghrib. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, 13 sebelum maghrib itu semua hewan korban sudah disembelih. 4 hari. Tanggal 10 setelah terbitnya matahari, setelah khutbah, setelah sholat id, tanggal 10, 11, 12, 13 sebelum maghrib semua harus disembelih. Tanya Ustaz. 4 hari. 4 hari mana? 10, 11, 12, 13. Pelaksanaan korban biasanya di tempat saya itu kan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa korban itu terbagi 3 bagian. 1/4 untuk yang punya korban, 1/4 untuk orang kaya, 1/4 untuk 1/3 untuk orang miskin.
Lah, di tempat saya itu kalau disembelih itu minta hewan kurbannya sendiri itu, pikang belakang itu. Nah, ini gimana ini? Ya ada sepertiga apa enggak? Kalau Kalau kakinya 4 ambil 1 itu belum sepertiga. boleh tambahin tambahin. malah. Ya, Maksudnya ambil kambingnya sendiri itu tadi boleh tidak? ya tadi maksimal sepertiga. Sunnahnya 1 suap 2 suap saja yang untuk hewan kurbannya sendiri. Boleh. Tapi sebaiknya mbak Dan nanti pembagian daging kurban itu tidak ada batasan sekian, tidak ada, terserah. Tapi diwajibkan, ada kewajiban harus ada yang diberikan kepada fakir miskin dan harus berupa daging, bukan tulang, kulit dan sebagainya. Kemudian rangkaian dari hewan kurban ini tidak boleh dijual dan dijadikan hadiah, dijadikan opah untuk jagal dan sebagainya. Kalau mau ngasih jagal statusnya jangan opah, ya kasih gitu aja. Opahnya kasih duit 10.000 untuk syarat. Nanti kalau mau dikasih, kalau di atas namakan opah tidak boleh. Jagal tidak boleh diopai gitu ya. Diopai dengan menggunakan hewan kurban. Kalau dengan uang ya boleh. Kalau mau kasih hewan kurban statusnya jangan sebagai opah, lu ngasih gitu aja. Walaupun agak banyak, enggak masalah. Iya, pokoknya jatah kasih. Nggak usah disebutkan ya. Kasih. Kasih. Yang lebih aman ya opahnya dikasih uang itu sebagai syarat, walaupun sedikit. Terus itunya kasih gitu. Kulitnya dijual. Tadi semua rangkaian hewan kurban tidak boleh dijual, baik berupa kulit, Walaupun giginya itu loh. tidak Tapi boleh. panitia Cuma dijual, nanti uangnya itu dikasihkan ke masyarakat lagi. Tidak sama. Enggak boleh. Cuman ada jalan keluar. Kadang-kadang kan membutuhkan biaya operasional yang tidak ada biaya operasional, akhirnya kulitnya bagaimana ini mau ditasarufkan. Nah itu kalau mau dijual harus diatasnamakan orang fakir miskin terlebih dahulu. Jangan langsung panitia main jual saja. Jadi cari panitia yang miskin, tapi dikong kali kong dulu. Nanti uangnya. Soalnya kalau sudah dikasihkan kemudian dia kabur, ya sudah. Tolong bilang lagi gimana caranya, teknisnya gimana? Teknisnya untuk jalan keluar penjualan kurban, daging kurban itu diserahkan dulu, diatasnamakan fakir miskin. Salah satu siapa ini jatah sampean. Karena yang boleh menjual rangkaian kurban itu hanya orang miskin. Setelah itu dijual. Ya dijual. Dapat dijual nggak apa-apa nih. Terus uangnya ya terserah. Itu kan kita sudah kasihkan kepada dia. Makanya cari panitia yang sudah paham, nanti dibawa kabur. Untuk operasional nggak masalah. Nggak masalah. Karena prakteknya di pondok seperti itu. Akadnya yang Kan di sini saya yang ngurus. Kalau di Sunan Giri itu saya ngurus korban. Jadi biasanya untuk biaya bumbu itu saya ambilkan biaya operasional dari kulit-kulit itu. Tapi saya panggil dulu panitia yang siapa yang miskin ini, kamu miskin. Ini kulit semua atas namamu. Kalau kamu jual, ya nanti ya bisa uangnya kembalikan karena kita butuh. Cuman ini janji aja. Seandainya kok dia nggak dikembalikan loh. Kebanyakan bisa dituntut ya. Ya, kalau kebanyakan kan ya tetap dikembalikan karena dia nggak masuk panitia, tahu kebutuhan. Tahu kebutuhan. Kalau dikasihkan orang loko-loko ya. Kalau saya gini Ustaz Jin, urunan 7 orang 3 jutaan kan berarti 21 juta. Iya. Terus saya belikan hewan 20 juta.
Yang 1 juta itu untuk operasionalnya tadi. Ya nggak masalah, bagus. Itu yang bagus. Sehingga tidak mengurangi rangkaian daripada hewan kurban. Ini kan solusi bagi yang membutuhkan dana nggak ada, bagaimana ini solusinya? Untuk takbiran, untuk macam-macam. Ya. Kemudian masalah takbiran untuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu nanti beda hari, apa jumlah harinya. Kalau mulainya sama, mulai tenggelamnya matahari malam hari raya. Kalau untuk Idul Adha nanti sampai asar tasrik mulainya, tapi nanti subuh hari Arafah tanggal 9. Misalnya besok hari raya subuh tadi habis sholat sudah takbiran, tapi selain malam hari rayanya sunnah takbirannya hanya selepas sholat saja untuk Idul Adha. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13 asar terakhir. Lah 5 hari ini yang disunahkan full tanpa ada batas itu malam hari rayanya saja untuk Idul Adha ya. Sampai pagi itu. Sampai imam naik ke mimbar. Yang lainnya sunahnya selepas sholat. Selepas sholat harus Baik sholat apa saja, bahkan sholat jenazah pun disunahkan. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat apa saja disunahkan untuk takbir. Berapa kalinya tak? Berapa kalinya? Ya. Oke. Sakuate. Kalau untuk Idul Fitri hanya malam hari rayanya saja, mulai tenggelamnya matahari sampai imam naik ke mimbar untuk hari raya Idul Fitri. Jadi panjang pembahasan kurban ini, satu pertemuan kurang. Nanti diulang lagi kalau sudah sampai giliran saja. Ini masalah nadar nanti juga ada bab. Nanti selanjutnya lebih lengkapnya biar saya sofis. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.